Yang benar, firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang murni, firman yang indah, firman yang sempurna. Makanya Paulus katakan ditulis dahulu, kembali ditulis, dan kita bisa mempergunakan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Paulus untuk kita ambil. Kalau malas belajar kitab suci, maka saudara tidak akan punya pengetahuan. Tadi saya katakan pernyataan tentang diri Allah bahwa Dia adalah firman yang benar. Benar berarti akurat. Benar berarti jujur. Di dalam Tuhan tidak ada kebohongan. Di dalam Tuhan tidak ada hal-hal yang tidak positif. Firman itu disebut firman yang benar. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17. Iya. Di sana dikatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Dia adalah firman yang benar, akurat, dan jujur. Maka terciptalah sebuah lagu, Yesuslah kebenaran. Yesus, Dia adalah firman yang benar. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kebenarannya sudah diselidiki berabad-abad, telah diselidiki bahwa kebenaran firman Allah, kebenaran kitab suci kita itu iya dan pasti. Kita tidak mau dipengaruhi dengan perkataan-perkataan bahwa kitab suci kita sudah dipalsukan. Kitab suci kita dibuat oleh manusia. Kitab suci orang Kristen karangan manusia, bukan karangan manusia. Itu Roh Kudus. Itu Allah sendiri lewat Roh Kudusnya kepada nabi-nabi, para rasul, untuk kembali mencatat itu untuk kita ke generasi selanjutnya. Maka jelas apa yang dikatakan Paulus tadi, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk pelajaran bagi kita, pelajaran bagi anak-anak kita nanti. Uji tidak boleh disangsikan, dan tidak ada yang bisa menyangka. Dengan banyak alasan, tidak ada yang bisa menyangkal penyataan Allah, kenyataan dirinya di dalam kitab suci, bahwa Dia adalah firman yang benar. Mazmur 119 ayat 160. Mazmur 119 ayat 160. Iya, dasar firman Tuhan adalah kebenaran. Dasar firman Tuhan adalah kebenaran, artinya bahwa Tuhan tidak pernah berkata salah, bahwa Tuhan tidak pernah berkata-kata berubah, perkataannya tidak pernah berubah-ubah. Perkataan Tuhan bahwa disebut adalah firman yang benar, perkataannya tidak pernah salah, perkataannya tidak pernah berubah-ubah seperti kita, seperti saya. Firman Dia adalah firman yang benar, akurat, dan jujur. Tidak ada yang bisa menyangka. Seluruh dunia akan mengaku, walaupun banyak memutarbalikkan, tetap di dalam
ada yang bisa menggeser. Yang kedua, saudara terkasih, bahwa dalam pernyataan di dalam kitab suci yang kedua adalah bahwa Dia adalah firman yang hidup dan kuat. Hidup dan kuat. Hidup berarti bekerja atau bergerak dan bekerja. Izin dan bekerja dan bergerak sampai hari ini. Kuat berarti banyak tenaga. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan Tuhan. Firman itu kuat berarti banyak tenaga terus bergerak. Tidak pernah berhenti. Ada kadang-kadang kita tidak mau bergerak. Tapi syukur kalau kita hari ini kita sudah bergerak. Dan kita bekerja di dalam Tuhan hari ini. Sama dengan Tuhan. Maka dikatakan bahwa Dia adalah firman bergerak dan saya dan saudara bisa mengerti. Kitab suci perlu dipelajari. Perlunya kitab suci kita pelajari. Kita banyak belajar membaca kitab suci. Bukan hanya membaca, mendengar pun. Dia disebut firman yang hidup dan kuat. Dalam Yeskiel 20:33, Yeskiel 20:33, ya. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan memerintahkan kamu dengan tangan yang kuat dan dengan sepatu dan amarah yang bersuka. Lihat saudara, Yeskiel mengatakan demi aku yang hidup. Ini pernyataan Nabi Yeskiel bahwa Allah itu hidup, bahwa firman itu hidup. Dan dikatakan selanjutnya, aku akan memerintah kamu dengan tangan yang kuat. Tuhan itu tetap kuat. Dari zaman ke zaman, dari zaman purbakala sampai zaman ini, Tuhan itu kuat. Tuhan itu kuat. Tuhan itu kuat sampai hari ini. Yang ketiga, belajar kitab suci itu penting. Karena di dalamnya ada pernyataan tentang bahwa Dia adalah firman yang murni. Lalu, firman yang murni. Kata murni artinya tidak bercampur. Murni firman Tuhan. Murni, apa yang disebutkan anggur murni. Anggur murni, anggur yang tidak difermentasi. Susu murni, susu yang tidak campur dengan gula. Maka firman Tuhan itu juga adalah firman yang murni, tidak boleh dicampur dengan hal-hal yang lain. Debata tain ibadah di si Abraham, si Jacob, si Ishak. Dan ada debata nasi. Dan ada debata di halak banyak. Si sobon di halak Kristen. Malah debata di bangsa Israel itu. Nato. Debata di bangsa Arab. Nato. Firman Tuhan sepenuhnya. Maka pernyataan Allah di dalam kitab suci itu jelas. Mazmur Amsal 35. Bagian A saja. Amsal 35. Amsal 30 ayat. Semua firman Allah adalah murni. Apa yang sudah dicatat kembali untuk saya dan saudara oleh para nabi, oleh para rasul itu adalah murni.
Dan Daud juga berkata di dalam Mazmur 12 ayat 7. Mazmur 12 ayat 7 dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Murni. Tidak ada karat lagi. Kalau sudah berbicara tentang emas tidak punya karat. Emas murni. Hati yang murni. Kalau sudah berbicara bahwa firman Allah adalah firman yang murni, maka kita juga mempunyai hati yang murni. Kita mempunyai jiwa yang murni, pikiran yang murni. Semua murni, tidak ada bercampur dengan yang di luar. Sebab apa saudara, janji Tuhan adalah pasti. Janji Tuhan adalah pasti digenapi. Jadi firman Tuhan itu tidak oleh-oleh. Firman Tuhan itu tidak boleh dicampur seperti ya firman lain ada lagi. Tidak boleh ada lagi saudara yang bisa mengkamilkan seluruh adonan kata firman Tuhan. Maka pernyataan Allah tentang Dia adalah firman yang murni sekali lagi tidak boleh bercampur. Haidatus yatim hati murni, susu murni, anggur murni, tidak ada campur. Jadi anggur dah begini, anggur dah semua campur. Itu nama sampur alkohol sebenarnya alkohol. Atau alkohol, anggur murni dan alkohol. Maka hamba Tuhan banyak buang yang ada alkohol. Yang sekalipun 20% alkoholnya tidak bisa minum. Hamba-hamba Tuhan yang sudah saya kenal. Maka sekalipun bir hitam tidak boleh minum hamba Tuhan kalau hamba Tuhan yang saya lihat. Jadi murni itu anggur murni ya. Jangan kita bisa ambil ayat. Boy itu nomor, itu nomor anggur. Harus kita lihat murni. Haleluya. Yang selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belajar kitab suci itu penting. Karena di dalamnya ada pernyataan bahwa firman Allah, firman itu ialah firman yang indah. Lalu firman yang indah. Indah berarti enak dipandang. Indah berarti cantik. Surga itu nanti cantik, pasti akan indah dipandang. Iya. Ya kita lihat ayatnya. Mazmur 19 ayat 11. Emas, ubagat ke besian emas. Walau kamu piknik, walau diberi kamu indah pemandangan ini, ubagat pindah ke besian ini. Indah, enak dipandang. Saya tidak tahu saudara sudah memandang Yesus indah. Pandangan rohani, pandangan mata bisa. Kalau saudara lihat tubuh Bali, apakah tidak indah? Indah. Ada waktu langsung tinggal sedih sesuatu. Ada nama rusak pemandanganmu, sehingga Tuhan buat semuanya daunnya hijau. Sehingga enak dipandang, indah dipandang saudara, enak dipandang. Firman Tuhan itu enak dipandang, indah banget. Makanya tercipta ya sungguh indah. Saudara yang terkasih, inilah pernyataan yang Tuhan berikan di dalam kitab sucinya melalui para rasulnya dan para nabinya. Indah dipandang mata, enak dipandang mata, baik mata Pak Daginon, baik mata Pak Tortion, bahkan
Haleluya. Saudara yang terkasih, hukum Tuhan itu lebih indah daripada emas. Yang selanjutnya, belajar kitab suci itu penting. Yang selanjutnya di dalamnya ada pernyataan bahwa dia adalah firman yang sempurna. Sempurna. Karena apa sempurna? Sempurna berarti teratur. Sempurna berarti sangat baik. Teratur dengan baik, atau disebut juga sempurna utuh. Sempurna berarti utuh, lengkap, teratur dengan sangat baik. Yang paling mantap sempurna berbicara kata sempurna adalah tidak bercacat celah. Tidak ada cacat celah di dalam Tuhan. Sempurna disebut firman itu adalah firman yang sempurna. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8a. Kita Tuhan itu tepat. Mazmur 19 ayat 8 ya. Iya. Iya, Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan ya. Taurat Tuhan itu sempurna, lengkap, teratur dengan sangat baik. Taurat Tuhan itu adalah pengajaran Tuhan. Jadi Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani. Torah artinya pengajaran firman, pengajaran Tuhan. Maka pengajaran Tuhan itu adalah sempurna. Firman Tuhan itu adalah sempurna. Tidak bercacat, tidak bercacat celah. Tidak ada dosa di dalam Tuhan. Tidak pernah melakukan hal-hal yang senonoh, hal-hal yang tidak baik. Firman itu sempurna. Kalau firman Tuhan katakan kalau Allah itu sempurna, maka kita harus sempurna. Bagaimana dengan kita? Kalau sudah berbicara kata sempurna, orang tadi. Tapi Tuhan mau, karena Tuhan itu adalah sempurna adanya, maka umatnya juga harus sempurna. Belajar kitab suci itu penting. Karena di dalamnya ada pernyataan-pernyataan. Bangsa yang masih hidup, bodoh mati asli. Kalau berguna besok kan mati jasmani juga. Bodoh mati juga itu ada kompeten mungkin. Ale mengukur mati juga biasa mati jasmani kan. Maka jelas apa yang dikatakan oleh Paulus ini dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir. Ini sedang pada zaman akhir, saudara. Kita telah masuk kepada zaman akhir. Belajar kitab suci itu penting. Kitab suci ditulis untuk memperbaiki. Tadi dikatakan untuk mengingatkan kita, untuk menjadi peringatan atau kesempatan kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita lewatkan. Atau mungkin saudara buka itu, ada khotbah. Mungkin saudara buka Facebook, ada khotbah. Lewatkan. Saudara, kesempatan itu masih ada, saudara, untuk kita bisa belajar. Saya sangat saya selalu katakan kepada anak-anak saya dan ada itu cucu saya cucu-cucu
Nah, kesempatan masih ada. Ya, belajar. Kita mau belajar, kita diberkati. Kan begitu. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita juga diberkati. Karena kalau tidak ada kesempatan untuk baca, ya dengar firman Tuhan. Waktu mendengar. Juga ada di situ kan. Baca Alkitab kan, udah audio. Bisa saudara. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Karena sama membaca sama mendengar sama-sama diberkati Tuhan. Iya, Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3. Wahyu 1 ayat 3, silakan. Ya. Bahagialah dia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata buah diri dan yang mengikuti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya. Bahaya kan begitu. Kita sama-sama diberkati. Jadi kalau saya berdiri di sini bukan saya hanya diberkati. Oh, udah Tuhan. Haleluya. Belajar kitab suci itu penting. Karena di dalamnya ada penyataan tentang Allah. Penyataan tentang dirinya. Bahwa dia adalah tidak ada tanding. Belajar kitab suci itu penting. Saya tidak akan membaca. Kita belajar terus. Ya, kita pergunakanlah waktu yang ada. Wahyu 1 ayat 3 katakan waktunya sudah singkat. Waktunya sudah singkat. Bahkan waktunya dipersingkat. Jangan sampai kita ini membuat waktu menjadi lama. Alkitab juga katakan kita juga bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Kalau kita semakin setia, semakin cepat Tuhan datang. Masa leren Tuhan, kalau setia maka kesetiaan kita belum datang karena umat tidak tepat janji. Dia akan tetap janji. Ya, bukan mengulur-ulur waktu. Wahyu 1 ayat 3 tadi jelas waktunya sudah singkat. Lalu Bapak Ibu, baca laku Alkitab mulai. BPH kalau ada untuk itu utang yang kamu tidak ada makna. Di dalamnya ada makna. Di dalamnya ada ajas-ajas kehidupan. Di dalamnya ada tentang keselamatan. Di dalamnya ada tentang kedatangan Tuhan dan penyataan diri. Yesus itu adalah firman yang indah dan kuat. Firman itu adalah benar. Firman itu adalah sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi. Kita percaya firman Tuhan tidak dipalsukan. Kitab suci kita asli. Kitab suci kita adalah benar dan murni, sempurna bahkan dikatakan. Jadi doakan mereka-mereka yang mengatakan bahwa kitab suci kita adalah palsu. Kita doakan mereka-mereka, jangan marah. Ya, saya memang kadang-kadang bisa terpancing dengan buru-buru. Apalagi siaran-siaran langsung itu yang menghina kekristenan kita dulu. Tapi lebih baik saya bertanya kepada saudara Marwan, mulai dokter. Mulai dokter. Jangan dokter terpancing emosi. Tidak bisa terpancing. Sangat. Tapi saudara dengan baik, dengan waktu yang ada. Satu ujian kita angkat.